Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Lestari, Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pewarisan sifat. Jadi perlu kita ketahui bahwa pewarisan sifat merupakan penurunan sifat di mana dari induk ke anak. Pewarisan sifat juga dapat disebut sebagai hereditas. Jadi penurunan sifat ini dari induk ke anak ini tidak terjadi secara acak maupun tak beraturan, tetapi ditentukan oleh sifat-sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Seperti itu. Dalam pewarisan sifat ada juga hukum dalam pewarisan sifat ini yang dinamakan dengan hukum Mendel. Hukum Mendel ini menyimpulkan dari sebuah penelitiannya ada suatu hukum yang dinamai sebagai hukum Mendel. Dari hukum Mendel ini ada dua hukum. Yang pertama yaitu hukum Mendel 1 yang berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegrasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Bunyi hukum kedua, hukum Mendel yang kedua, yaitu setiap gen di dalam gamet akan bergabung secara bebas pada saat pembentukan gamet. Dalam pewarisan sifat juga ada yang dinamakan komponen utama dalam pewarisan sifat. Komponennya itu tersusun dari yang pertama itu kromosom. Jadi kromosom juga merupakan komponen utama dalam pewarisan sifat ini. Kromosom memiliki fungsi sebagai pembawa informasi genetik yang akan diturunkan pada keturunannya. Yang kedua itu kromosom tersusun oleh untaian DNA yang sangat panjang dan terkondensasi sehingga menjadi lebih rapat atau kompak. Pada proses kondensasi ini dimaksud agar DNA atau organisme bisa muat dari dalam inti sel akan menentukan sifat-sifat tubuh pada suatu makhluk hidup. Yang kedua itu ada yang dinamakan gen. Jadi gen juga ini merupakan unit paling terkecil dari materi genetik yang berperan dalam mengendalikan pewarisan sifat. Contohnya saja ada gen yang mengkodekan sifat mata berwarna biru ketika proses ekspresi gen berlangsung. Jadi DNA akan ditranskripsi menjadi RNA dan RNA akan ditranslasi menjadi protein. Serta protein ini yang pada akhirnya akan terlibat dalam metabolisme menjadikan mata berwarna biru. Dalam pewarisan sifat juga ada macam-macam persilangan dan prosesnya. Jadi yang pertama ada yang dikatakan dengan persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ini juga merupakan persilangan dengan suatu sifat pembeda. Pada persilangan ini berlaku hukum Mendel 1, sebab saat pembentukan gamet pada generasi kedua, gen dalam alel itu mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel pada gamet. Pemisahan kedua ini juga tersebut tidak dipengaruhi satu sama lainnya, seperti itu. Yang kedua itu ada disebut dengan persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid berasal dari persilangan yang memiliki dua sifat pembeda. Pada persilangan dihibrid ini juga berlaku hukum Mendel 2, karena terjadi pemisahan dan penggabungan secara bebas pada saat pembentukan generasi kedua, di mana persilangan dihibrid ini juga akan memunculkan sifat dominan atau resesif dan intermediate. Dalam pewarisan sifat juga terdapat faktor yang mempengaruhi fenotip pada pewarisan sifat. Jadi yang pertama yaitu ada karakteristik kromosom. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kromosom merupakan komponen utama dalam pewarisan sifat, serta kromosom akan menentukan informasi genetik yang apa diturunkan pada keturunannya. Kromosom tubuh atau akan mewariskan
sifat, fenotip, dan indukan, sementara kromosom kelamin akan menentukan jenis kelamin. Yang kedua yaitu adanya yang dimaksud dengan karakteristik gen. Jadi karakteristik gen seperti yang telah dijelaskan seperti tadi, bahwa pada gen ada yang bersifat dominan dan resesif, serta karakteristik gen ini tersebut akan menentukan hasil persilangan dan pewarisan sifat keturunan. Yang ketiga, ada juga nutrisi. Jadi proses pewarisan sifat juga dipengaruhi oleh nutrisi yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Jika suatu unsur-unsur tubuh dipenuhi dengan baik, terutama protein, proses pewarisan sifatnya juga akan berjalan dengan baik. Kita contohkan begini, ada suatu tanaman yang akan tumbuh mendapatkan nutrisi yang baik, tentu akan menghasilkan keturunan yang baik seperti induknya. Dan demikian begitupun juga sebaliknya. Yang keempat itu ada kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan sangat mempengaruhi proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh. Salah satunya ialah pewarisan sifat melalui persilangan. Maka dari itu kondisi lingkungan yang baik akan berpengaruh baik juga pada proses persilangan. Kita contohkan lagi seperti pada persilangan tanaman jagung, ya, tanaman jagung yang tumbuh pada kondisi ladang yang banyak hama, tentu saja keberhasilannya persilangannya itu akan juga tidak baik, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi pewarisan sifat kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.